Mari selanjutnya kita ada persembahan pujian oleh Saudari Ruth Ongko Wijoyo. Ini adalah suatu rekaman dari Saudari Ruth Ongko Wijoyo, solois, dan akan menyampaikan suatu pujian Prayer of Saint Francis. Mari sama-sama kita masuk dalam khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Daniel.
Ya, saudara sekalian, kita bersyukur pada Tuhan atas setiap kesempatan di mana Tuhan dapat memberikan kepada kita masing-masing akan satu kesempatan kita bisa merayakan Natal pada hari ini. Tadi salah satu pujian yang sangat indah dinyanyikan oleh saudari Ruth yang adalah alumni dari MRII Taichung yang telah menyelesaikan studi musik di Tung Hai University. Dan kita sangat bersyukur di dalam masa ini kita masih bisa dapat bersama-sama meskipun melalui online. Kita memperingati akan kelahiran Kristus dan kita bersama-sama melalui Natal. Kita bersama-sama kembali kepada sumber kasih yang sejati untuk dapat menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita untuk kita terus-menerus berada di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Saudara, di era pandemik ini kita pasti mengalami begitu banyak akan hal-hal di mana kita sangat tidak nyaman dan kita mungkin bosan dan kita mungkin banyak jatuh di dalam dosa. Dan melalui kesempatan ini, mari kita bersama-sama dengan saudara seiman, khususnya yang ada di Hong Kong, di mana akibat dari pandemik ini, kita jarang sekali bisa bertemu muka dengan muka. Tetapi kita sangat bersyukur Tuhan masih mengizinkan setiap kita melalui teknologi untuk kita bisa bertemu, khususnya melalui virtual ini. Kiranya Tuhan berbelas kasihan memimpin kita semua, supaya setiap kita senantiasa di dalam Tuhan, kita terus-menerus di-refresh oleh Tuhan, dibakar hati kita oleh Tuhan, untuk terus-menerus mencari Tuhan dan mendekatkan diri kepada Dia. Dan berjuang di dalam setiap keadaan untuk menjadi saksi kebesaran Tuhan. Saudara, di dalam kesempatan ini kita akan mengambil akan satu tema di dalam Natal tahun ini, yaitu Christmas, Hope for the Suffering. Dan biarlah setiap tema ini dapat menuntun kita untuk setiap kita bisa melihat bagaimana di dalam setiap pandemik ini pun kita masih dapat melihat ada pengharapan di balik semuanya. Baik, saudara sekalian, sebelum kita akan sama-sama untuk masuk di dalam khotbah pada hari ini, mari kita sekali lagi turun kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, di mana Engkau adalah Allah yang senantiasa menyatakan kepada setiap kami masing-masing, bahwa hidup kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan khususnya kami hari ini dapat berkumpul di dalam PRI Hong Kong untuk dalam Natal pada hari ini. Kami sangat bersyukur kalau Tuhan masih berfirman bagi kami dan menyatakan akan kepedulian Engkau kepada kami semua. Dan biarlah Tuhan kami terus-menerus diberikan ucapan syukur yang senantiasa terpanjatkan dari kami. Dan kami rindu kami dapat belajar untuk bagaimana menghidupi apa yang benar, apa yang kekal, dan biarlah senantiasa di dalam apa yang Tuhan firmankan, mengusik kami, menggelisahkan kami, dan membawa kami untuk dapat mengaminkan setiap kebenaran-Mu dan hidup di dalam setiap apa yang difirmankan. Jangan biarkan kami sekedar memperingati secara ritual, tapi kami mohon kepada Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja untuk membawa kami sejalan dengan Engkau di dalam kebenaran-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri yang menjadi tiang awan dan tiang api kami, sehingga kami bukan digoncangkan untuk kami serong ke kanan maupun serong ke kiri. Tapi kami mau lurus, kami mau ikut Tuhan, kami mau untuk belajar menyangkal diri, kami mau belajar memikul salib, dan kami mau belajar mengikut Engkau kemanapun Tuhan tuntun. Inilah doa seru kami ya Tuhan, yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Amin. So sekalian, pada hari ini kita bersama-sama melihat Natal dirayakan oleh dunia dengan begitu meriah. Natal dirayakan dengan begitu penuh dengan pesta pora. Dan kita melihat bagaimana Natal dirayakan dengan lagu-lagu yang membayangkan Natal adalah sebuah berita baik. Kenapa? Karena salju akan turun. Kenapa? Karena Santa Claus akan membagikan hadiah. Dan kenapa? Adalah karena kita dapat menikmati Christmas sale di mana-mana. Dan akhirnya pada saat kita merayakan Natal, kita merayakan Natal bukan di dalam sumber Natal yang sesungguhnya. Tapi setiap kita merayakan Natal justru di dalam interpretasi dunia
untuk membawa Natal sebagai sebuah sukacita humanis, sukacita konsumeris, dan akhirnya semua yang dirayakan oleh Natal di dalam kehidupan manusia bukan lagi adalah Natal yang sesungguhnya. Tahukah saudara, pada saat kita melihat dalam kitab suci, justru Natal yang pertama adalah Natal yang penuh dengan penderitaan. Natal pertama adalah Natal yang penuh dengan ketegangan. Dan Natal yang pertama adalah Natal yang penuh dengan setiap kekhawatiran yang dialami oleh begitu banyak orang. Saudara, maka hari ini kita bersama-sama melihat dalam satu tema kita, yaitu Christmas, Hope for the Suffering. Maka saudara, ini menjadi satu hal bagaimana kita bersama-sama dapat melihat di balik setiap kisah di dalam sejarah, khususnya Natal yang pertama, Natal yang sesungguhnya, di situ kita masih melihat adanya pengharapan Tuhan Allah yang hadir di dalam setiap sejarah Natal. Saudara, kalau kita mau kembali kepada kitab suci, maka saudara, ada 3 hal yang kita hari ini akan pelajari bersama. Ada 3 hal yang hari ini kita mau untuk dipimpin oleh Tuhan untuk menelaah setiap apa yang Tuhan berikan, yaitu pengharapan bagi orang-orang yang berada di zaman waktu itu. Saudara, kalau kita melihat ada 3 hal yang terjadi khususnya di dalam sejarah Natal yang pertama. Saudara, pertama, kita melihat pada saat sebelum Yesus lahir, maka di situ kita melihat di dalam keadaan waktu itu, Yesus dilahirkan justru adalah dari satu pasang, yaitu adalah Yusuf dan Maria, di mana mereka baru bertunangan dan mereka belum berada di dalam satu tahap pernikahan. Maka mereka belum bersetubuh, mereka belum memiliki akan hubungan intim, dan mereka adalah satu pasangan muda yang masih sangat menghormati dan sangat menganggap penting akan satu hal pernikahan. Maka kesakralan pernikahan menjadi satu ultimate truth, di mana mereka menganggapnya adalah sesuatu yang tidak boleh dikompromikan. Maka pada saat kita melihat Yusuf dan juga Maria, mereka menjaga sungguh-sungguh akan apa arti pernikahan. Meskipun mereka sudah bertunangan, tapi mereka tidak melacurkan diri untuk menjatuhkan diri, jatuh di dalam dosa seksual. Dan saudara, pada saat kita melihat mereka berdua adalah satu pasangan yang sangat muda dan pasangan yang sangat serius dan satu pasangan yang menghidupi apa yang kudus. Ya saudara, tetapi pada saat kita melihat di dalam kisah Natal, malaikat menampakkan diri kepada Maria dan berkata bahwa melalui rahimmu engkau akan melahirkan seorang anak dan engkau harus menamai dia Yesus. Dan pada saat engkau lahirkan itu bukan dari sperma laki-laki, tapi itu adalah dari Roh Kudus yang memimpin engkau. Saudara, pada saat itu Maria terkaget-kaget karena Maria tidak pernah melihat bagaimana dirinya dipercayakan akan satu berkat yang begitu besar. Dan berkat yang begitu besar itu luar biasa. Kenapa? Karena kenapa harus dia yang dipilih? Kenapa bukan yang lain? Saudara, di satu sisi dia sangat bersyukur. Tapi di satu sisi yang lain, dia pun mengalami sebuah kesulitan. Saudara, kesulitan yang pertama yaitu apa? Bagaimana mungkin aku melahirkan anak, padahal aku belum bersuami? Dia harus untuk mengetahui bahwa satu hal, bisa punya anak, berarti pasti ada yang namanya hubungan intim. Pasti akan punya akan seks. Dan juga pasti punya akan satu relasi sebelum pernikahan yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Maka waktu kita melihat yang menjadi kekhawatiran dari Maria adalah mereka belum menikah. Bagaimana mungkin melahirkan Yesus sebagai anak dari Maria? Maka saudara, ini menjadi satu hal. Di satu sisi menerima berkat yang besar, tapi satu sisi yang lain mengalami akan satu tantangan yang begitu hebatnya, yaitu bagaimana dia harus dengan sincere heart, dengan hati yang bersih untuk tetap menjalankan ini, walaupun secara etika dia harus berhadapan dengan apa yang namanya
satu kenyataan bahwa orang tidak mungkin dapat dengan mudah berkata bahwa engkau punya rahim, dibuai oleh Roh Kudus, sehingga akhirnya engkau bisa melahirkan Yesus. Maka banyak orang tidak mungkin bisa dengan mudah mengerti akan setiap apa yang diterima oleh malaikat tersebut. Maka ini adalah sesuatu hal yang sulit luar biasa. Ini adalah sesuatu penderitaan secara batin yang harus dialami oleh Maria. Dan Maria mungkin akan diumpat, Maria juga mungkin akan dianggap perempuan tidak beres, dan dianggap sebagai penipu, dan dianggap sebagai seorang yang berwajah lugu, tetapi kelakuannya adalah kelakuan wanita binal. Maka saudara, ini menjadi satu pergumulan bagi seorang Maria. Di satu sisi menerima anugerah, tapi di satu sisi yang lain harus menanggung setiap problem etika yang terjadi di masyarakat, di mana mereka penilaian-penilaian masyarakat bisa membuat seorang perempuan ini dirajam batu, bisa dipermalukan, dan bisa untuk dimatikan. Dan saudara, tentu saja kisah ini bukan hanya sekedar pada Maria saja, tapi juga pada saat Maria men-sharingkan ini kepada Yusuf. Kita melihat Yusuf pun sebagai calon suami yang sudah bertunangan dengan dia, tetapi Yusuf pun dengan berat hati untuk dapat menanggung semuanya itu. Sehingga terlintas satu pikiran, bagaimana Yusuf berkata di dalam hatinya, aku berencana untuk menceraikan Maria. Aku berencana untuk tidak melanjutkan lagi untuk berada di dalam apa yang namanya relasi pernikahan itu. Tetapi justru kita melihat di dalam keadaan seperti itu, malaikat menampakkan diri dan juga melalui mimpi berbicara kepada Yusuf, sehingga akhirnya Yusuf dapat mengiyakan bahwa ini adalah konfirmasi dari Tuhan Allah, di mana Tuhan Allah menyatakan dirinya dan memberikan konfirmasi bahwa truly, bahwa yang ada di dalam rahim bukan sel sperma dari laki-laki lain, bukan dari perbuatan binal seorang Maria dengan laki-laki yang lain, tetapi ini adalah truly adalah miracles, ini adalah truly adalah dari Roh Kudus yang membuai akan rahim dari Maria sehingga melahirkan bayi yang harus dinamainya sebagai Yesus Kristus. Nah, saudara, maka ini adalah sesuatu pergumulan secara batin yang tidak mudah yang harus dialami. Nah, saudara, di dalam keadaan seperti itu, mereka menerima sebuah konfirmasi bahwa apa? Bahwa mereka adalah satu pasangan yang waktu mereka menjadi pasangan yang akan melahirkan anak sebelum menikah. Maka ini menjadi satu hal yang sangat-sangat membuat hidup mereka menjadi penuh kekhawatiran. Tetapi justru kita melihat di dalam sejarah, Tuhan campur tangan. Yaitu bagaimana hal yang pertama, yaitu di dalam kekhawatiran mereka, Tuhan menuntun mereka untuk keluar dari Nazaret. Saudara, mereka adalah orang-orang Bethlehem. Yusuf dan juga siapa yang namanya Maria. Mereka adalah orang-orang Bethlehem. Tapi mereka waktu itu berada di Nazaret. Mereka sudah tinggal di Nazaret dan mereka sudah mengadu nasib di Nazaret. Maka waktu itu yang terjadi yaitu apa, saudara? Waktu itu ada seorang kaisar namanya Kaisar Agustus, di mana Kaisar Agustus menguasai akan seluruh daerah yang dikuasai, termasuk adalah daerah Palestina. Nah, saudara, pada saat kita melihat Kaisar Agustus, siapakah dia? Kaisar Agustus adalah anak angkat dari seorang kaisar besar namanya Julius Caesar. Di mana Julius Caesar ialah seorang pemimpin yang luar biasa karismatik, yang luar biasa punya akan satu kelebihan di dalam militer, di dalam pemerintahan, maupun juga di dalam setiap apa yang menjadi akan identitas sebagai orang besar. Nah, saudara, maka Julius Caesar, dia pada saat dia seorang pemimpin, melihat seorang yang bernama Octavianus ini. Dan Octavianus akhirnya diajarkan sendiri oleh Julius Caesar tentang militer. Diajarkan sendiri tentang sistem ekonomi. Diajarkan sendiri tentang sistem politik. Dan pada saat Octavianus ini, dia diberikan begitu banyak didikan-didikan oleh Julius Caesar secara pribadi,
maka dipersiapkanlah supaya Octavianus dapat menjadi seorang yang akan menggantikan. Tetapi saudara, setelah Julius Caesar mati, maka tinggal dua orang yang layak dikatakan sebagai penerus. Pertama adalah Octavianus. Tapi Octavianus adalah seorang anak angkat. Sedangkan ada seorang yang lagi adalah bagian dari keluarga namanya Mark Antony. Dan waktu ada Mark Antony dan juga ada yang namanya Octavianus. Dan mereka berdua adalah dua tokoh yang dipersiapkan untuk bisa menggantikan Julius Caesar. Dan akhirnya yang terpilih adalah Mark Antony. Kenapa? Karena masih punya hubungan darah dengan Julius Caesar. Dan singkat ceritanya adalah Mark Antony menjadi seorang pemimpin. Tetapi meskipun dia menjadi seorang pemimpin, banyak hal dia tidak bisa akur dengan Octavianus. Kenapa, saudara? Karena begitu banyak akan perbedaan-perbedaan, khususnya di dalam bagaimana menerapkan sistem di dalam militer maupun juga dalam pemerintahan, ekonomi, dan juga politik dan sebagainya. Tetapi saudara, yang paling menjadi sesuatu yang sangat-sangat sensitif adalah mereka berdua punya satu kelemahan, yaitu mereka berdua suka main perempuan. Dan mereka seringkali bertikai hanya karena menyukai perempuan yang sama. Dan mereka juga bertikai karena mereka juga punya akan satu selera. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang tidak beres. Khususnya untuk mencari wanita dan sebagainya. Nah, saudara, dan meskipun demikian, mereka tetap menjadi orang yang berada dalam pemerintahan Romawi. Sampai akhirnya Mark Antony meninggal dunia. Dan singkat ceritanya, Mark Antony meninggal dunia, maka disitulah kita melihat Octavianus menggantikan akan Mark Antony. Dan Octavianus inilah yang dikenal sebagai Kaisar Agustus. Nah, saudara, Kaisar Agustus ada seorang yang secara militer, secara politik sangat mirip dengan Julius Caesar. Meskipun dia tidak bisa menggantikan karismatiknya seorang Julius Caesar. Tapi paling tidak, dia punya karisma, dia punya wibawa, mirip sekali dengan Julius Caesar. Sehingga dia dikenal sebagai panutan bagi pemimpin Romawi. Dan juga dia dikenal sebagai seorang yang memiliki akan legacy mirip dengan Julius Caesar. Yaitu dia memperluas wilayah, dia melakukan akan satu hal penaklukan-penaklukan, dan Spanyol, Swiss, Galatia, Asia Kecil, itu semua ditaklukkan. Dan juga kita melihat salah satunya Palestina juga adalah salah satu yang ditaklukkan. Dan saudara, dia menjadi seorang yang sangat besar, dan juga dia juga dikenal sebagai seorang yang akhirnya membangun Romawi begitu megah, membangun Romawi begitu mewah, membangun Romawi begitu berhasil, membangun Romawi begitu hebatnya. Dan saudara, hingga kuil-kuil dibangun dengan begitu megah, dan Romawi dibangun untuk menghargai setiap ritual-ritual dari kuil-kuil tersebut. Sehingga kita melihat di zaman Kaisar Agustus, orang-orang Romawi adalah orang-orang yang dituntut untuk taat beragama. Tapi taat beragamanya bukan kepada Tuhan yang benar, tapi taat beragamanya adalah kepada dewa-dewa yang mereka percaya. Maka saudara, di situ diajarkan begitu limpahnya akan ajaran-ajaran kuil. Dan kita melihat rakyatnya makmur, negaranya aman, negaranya tentram, seni budayanya tinggi, agamanya pun mereka kusuk. Saudara, dan kita melihat sastra dan juga kepengetahuan di zaman Kaisar Agustus begitu mengalami masa keemasan yang luar biasa. Sampai akhirnya setelah zaman dari Kaisar Agustus, ada seorang bernama Kaisar Tiberius. Dan Kaisar Tiberius yang akhirnya menjadi satu kaisar yang memerosotkan kualitas dari negara Romawi. Sehingga akhirnya dari Kaisar Agustus yang sampai kepada puncak keemasan, dilanjutkan dengan Tiberius, dan Tiberiuslah yang akhirnya menghancurkan Romawi dan membuat Romawi menjadi cemooh dari begitu banyak negara. Nah, saudara, kenapa kita membahas hal ini? Karena berarti pada saat kita melihat Kaisar Agustus adalah kaisar yang begitu luar biasa di zamannya. Dan di zaman Yesus lahir, di situ Kaisar Agustus adalah yang memerintah, yang
menaklukkan akan daerah, termasuk adalah daerah Palestina. Dan kita melihat justru di zaman itu, apa yang terjadi? Yaitu Kaisar Agustus mengajak seluruh daerah teritorialnya untuk mereka semua melakukan sensus penduduk. Untuk apa? Untuk menjumlah berapa orang yang menjadi bagian di dalam Romawi. Maka melakukan sensus penduduk untuk menjumlah penduduk yang dimiliki, yang ditaklukkan oleh kaisar. Lalu kedua adalah bagaimana Kaisar Agustus mensensus semuanya untuk memperbaiki sistem perpajakan dan mengajak mereka orang-orang yang berada di teritorial Romawi untuk membayar pajak. Dan itu menjadi satu hal yang dikerjakan di dalam pemerintahan Kaisar Agustus untuk melakukan akan sensus penduduk dan juga di dalam sistem perpajakan. Nah, saudara, maka itulah kenapa kita melihat Yusuf dan Maria, mereka orang Bethlehem, tapi mereka sudah tinggal di Nazaret. Maka karena ada sensus penduduk, karena ada yang namanya sensus di dalam perpajakan, maka disitulah yang berasal dari satu kota harus kembali kepada kota di mana mereka berasal. Maka itulah kenapa kita melihat Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Itu bukan karena sekedar akan satu hal, planning manusia. Tapi kita melihat sebenarnya di dalam rencana kekal Tuhan, Tuhan sudah menyatakan nubuat bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Maka waktu Yusuf dan Maria dari Nazaret, mereka meninggalkan Nazaret menuju ke Bethlehem untuk sensus dan untuk mendaftarkan diri dalam sistem perpajakan waktu itu, maka kita melihat ini sepertinya seperti planning dari ayah dan ibu dari Yesus. Sepertinya inilah planning dari Yusuf dan planning dari Maria. Tetapi kita melihat justru itu bukan menjadi satu hal berdiri sendiri adalah karena planning dari Yusuf dan Maria. Tapi kenapa, saudara? Karena dalam kitab suci sudah tercatat bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Meskipun orang tuanya ada di Nazaret, tetapi di dalam kitab suci sudah terpapar bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem. Saya akan mengutip dari Mika pasal 5 ayat 1, saudara sekalian. Mika pasal 5 ayat 1. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sudah, ayat ini sudah muncul dari Mika. Dan pada saat muncul dari Mika, ini adalah sebuah nubuat. Tetapi nubuat ini belum digenapi di zaman Mika. Tetapi nubuat ini digenapi oleh siapa? Digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus, yaitu pada saat Yusuf dan Maria yang ada di Nazaret, karena harus untuk sensus penduduk dan harus untuk terlibat di dalam sistem perpajakan dari Romawi. Maka mereka dari Nazaret menempuh perjalanan menuju Bethlehem. Nah, saudara, pada saat kita melihat di sini, di dalam dia menempuh perjalanan, mendaftarkan diri dalam sensus pendudukan, dan juga di dalam akan perpajakan. Maka disitulah mereka menempuh perjalanan. Dan waktu mereka menempuh perjalanan, apa yang mereka hadapi? Satu hal yang sulit luar biasa. Kenapa? Karena yang pulang kampung untuk mengikuti pendaftaran sensus penduduk bukan cuma mereka. Maka banyak orang-orang yang dulunya berasal dari Bethlehem, di mana mereka juga sudah pindah ke kota-kota yang lain. Maka waktu sensus itu diadakan, maka bukan hanya Maria dan Yusuf yang kembali ke Bethlehem, tetapi semua orang yang pernah lahir di Bethlehem, yang pernah besar di Bethlehem, tapi tinggal di negara lain atau di kota lain, mereka semua kembali ke Bethlehem. Saudara, itulah kenapa dalam Lukas pasal 2 kita melihat bagaimana mereka mengalami kesulitan waktu pulang ke Bethlehem.
Apa yang dialami, saudara? Apa yang menjadi kesusahan yang dia hadapi? Yang menjadi kesusahan adalah waktu mereka ke Bethlehem, tidak ada penginapan. Saya tanya, kenapa di kota Bethlehem tidak ada penginapan? Karena semua orang pulang kampung untuk sensus. Dan mereka pulang kampung, kalau zaman sekarang, saudara, enak. Kita mau pergi ke satu kota, kita mau pulang ke kota kita, di satu rumah sudah penuh dengan orang, maka kita cari penginapan. Kita bisa cari Traveloka, kita bisa buka tiket.com, kita juga bisa buka dengan apa yang menjadi app-app travel yang bisa membantu kita untuk kita bisa membooking akan penginapan dan sebagainya. Tetapi di zaman dulu belum ada app-app yang bisa dipakai. Belum ada satu hal di mana mereka bisa membooking akan penginapan. Maka saudara yang mereka lakukan menempuh perjalanan dan go show di sana. Mereka sampai di sana, mereka cari ada nggak kamar. Mereka pergi ke penginapan yang lain, go show lagi, ada tidak akan penginapan. Maka di zaman dulu, di mana mereka tidak bisa booking penginapan, maka mereka harus melakukan go show di mana-mana. Tapi waktu mereka melakukan go show untuk memperoleh akan bilik atau memperoleh kamar di dalam penginapan tersebut, tercatat bagaimana tidak ada ruang bagi pasangan ini. Tidak ada akan ruang bagi Yusuf dan Maria dan bayi Yesus. Saudara, maka itulah kenapa pada saat kita melihat bayi Yesus dilahirkan bukan di penginapan, bukan dilahirkan di bilik milik orang yang tinggal di sana dengan penuh kemewahan. Maka pada saat kita melihat kelahiran Yesus, justru dicatat di mana dia lahir di palungan, di mana palungan adalah tempat makan binatang. Dan di tempat makan binatang yang bau itu, dan tempat makan binatang yang penuh dengan kotoran, di mana kita melihat bagaimana tempat makan binatang itu bercampur dengan air, dengan jerami, dan juga penuh juga dengan lumpur. Dan itu menjadi satu hal. Mereka harus bersihkan tempat itu dulu. Dan mereka bagaimana untuk supaya melayakkan tempat palungan itu menjadi tempat bayi Yesus ditaruh di situ. Maka waktu kita melihat di sini, Mesias harus lahir di Bethlehem. Hei Bethlehem, hei Efrata, di situ akan ada seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Berarti menunjukkan bahwa yang lahir di situ bukan sembarangan bayi. Yang lahir di situ bukan sembarangan akan anak, tetapi yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, yang sudah ada dari dahulu kala. Maka ini yang menjadi gambaran bahwa Yesus Kristus, dia bukan sembarangan bayi kudus, tapi dia adalah Allah yang telah ada sebelum kekekalan, di mana dia ada di dalam penciptaan, dan dia juga ada di dalam zaman perjanjian baru, di mana di dalam perjanjian baru, dia adalah penggenapan janji Tuhan. Dia adalah Raja Damai yang lahir, dan dialah yang menggenapi seluruh apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Maka ini menunjukkan campur tangan Tuhan. Maka di balik kisah sejarah, kita melihat bagaimana waktu Yusuf dan Maria meninggalkan Nazaret menuju ke Bethlehem. Di sini sudah di dalam kematahuan Tuhan, Tuhan menyatakan rencananya, yaitu di Bethlehem, di Efrata. Maka bayi itu akan lahir, yaitu dia yang akan memerintah Israel. Dia yang akan membawa seluruh apa yang menjadi dosa Israel. Semua dinyatakan di dalam Kristus, keselamatan, penebusan, pengampunan, dan di dalam hidup yang kekal. Maka saudara, ini hal yang pertama, di mana kita melihat pengharapan yang Tuhan berikan di satu bangsa yang sudah vakum firman, di dalam satu bangsa yang sudah tidak pernah lagi melihat konfirmasi Allah secara direct diberikan. Tetapi justru kita melihat Tuhan menggenapi janji. Tuhan menggenapi setiap apa yang dinubuatkan. Dan Kristus lahir di Bethlehem menjadi konfirmasi nubuat Allah adalah nubuat yang berpengharapan. Nubuat Allah bukan asal-asalan sebuah cerita rakyat atau cerita mitos, tapi dia adalah sungguh-sungguh adalah Raja Damai. Hamba yang menderita itu. Dia datang ke dalam dunia.
dan digenapi di Bethlehem, digenapi di Efrata, digenapi di tempat kelahiran dari siapa yang namanya Yusuf dan Maria. Dan disitulah kita melihat campur tangan Tuhan di dalam sejarah. Maka mungkin hari ini kita melihat apa yang terjadi dalam hidup manusia hari ini. Khususnya di era pandemik ini. Kita melihat susahnya orang menghadapi akan era pandemik ini. Sudah waktu kemarin kami melayani di 2 kota, yaitu adalah di Ternate dan juga satu lagi di Manado. Yang satu di Maluku, yang satu ada di Sulawesi. Waktu kami melayani pun kami mengalami kekhawatiran. Kenapa? Karena tempat pelayanan yang ada di Ternate, ada jemaat yang kena COVID. Dan waktu kita sampai ke Manado, juga ada yang jemaat yang kena COVID. Sehingga waktu itu kami pun sebagai manusia, kami pun tahu bahwa ini adalah satu pelayanan yang berbahaya. Di mana kita sewaktu-waktu bisa menjadi seorang yang terjangkit akan COVID-19. Nah, setelah waktu itu saya sangat khawatir, karena hari Minggu itu ada satu hal yang terjadi dalam diri saya, yaitu mata kiri saya bengkak, merah luar biasa, dan saya tidak bisa membuka mata sebelah kiri. Maka waktu saya berkhotbah pun, saya hanya berkhotbah dengan satu mata. Dan saudara, pada saja berkhotbah melawan sakitnya akan mata, dan juga beratnya bengkak, dan juga saya harus melawan akan keringat dingin saya, dan melawan akan setiap apa yang namanya masuk angin saya. Dan waktu saya berangkat ke airport, dan waktu sampai di airport, muntah-muntah. Sehingga akhirnya saya kaget dan saya merasakan seakan-akan Tuhan, apakah saya harus untuk mengalami semua ini. Nah, sudah saya berdoa kepada Tuhan. Dan waktu berdoa kepada Tuhan, mungkin saya sampai ke Manado, mungkin saya nggak bisa melanjutkan pelayanan. Kenapa? Karena saya mungkin akan menjadi seorang yang terkena akan COVID. Saya sudah sangat khawatir waktu naik ke pesawat dengan keadaan saya setelah muntah begitu banyak. Maka saya hanya beristirahat. Saya hanya doa sama Tuhan. Naik ke pesawat kecil itu, berangkat menuju ke Manado. Dan waktu saya naik di pesawat itu, saya hanya berdoa sebentar. Setelah doa sebentar, saya tidur. Dan waktu saya tidur karena terlalu lelah, maka saya tidur 55 menit. Sampai tiba di sana, saya baru kaget. Setelah sudah mendarat, saya baru bangun. Dan di dalam 50 menit itu, hal yang saya lihat berbeda. Mata langsung nggak bengkak. Langsung semua badan sudah lebih enak. Sehingga waktu saya turun dari pesawat, saya sudah balik sehat. Waktu itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Di masa saya paling lemah, waktu Tuhan memberikan akan satu hal, kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan izinkan saya untuk sehat pada 55 menit ke depan. Dan waktu setelah sehat di situ, saya langsung masih bisa pimpin KKR, dan masih bisa pimpin kebaktian Natal, dan masih bisa pimpin seminar pelayanan, dan masih bisa sampai hari ini bisa balik ke Jakarta. Waktu saya pikir refresh untuk kembali apa yang sudah saya lewati, saya menyadari bahwa Tuhan mungkin kasih pertolongan karena saya mungkin kurang iman, kurang cukup iman, sehingga akhirnya Tuhan masih sembuhkan. Tuhan masih izinkan saya bisa pelayanan. Tuhan masih izinkan saya untuk tidak mengalami akan sakit yang berkepanjangan. Mungkin saya orang yang kurang iman, sehingga Tuhan masih berikan kesembuhan. Tuhan masih berikan akan satu kesempatan untuk bisa melewati semuanya dengan aman. Saudara, waktu melihat hal seperti ini, saya bisa mensyukuri. Tapi waktu membandingkan dengan apa yang terjadi di zaman Yusuf dan juga Maria waktu itu, mereka sangat punya pergumulan yang besar. Tetapi kita juga melihat dari di balik setiap pergumulan yang ada, pertolongan Tuhan di dalam kemahatauan Tuhan sudah menjadi satu hal yang sudah ditentukan. Dan setiap penggenapannya sesuai dengan waktu Tuhan. Maka hari ini kita pun sebagai orang percaya, kita harus melihat bagaimana di dalam kemahatauan Tuhan, hidup kita juga sudah direncanakan oleh Tuhan. Hidup kita juga sudah ditentukan oleh Tuhan. Di dalam kedaulatannya Tuhan sudah mengetahui setiap apa yang kita mau kerjakan, yang kita suka, yang kita lemah, yang kita kuat. Dan Tuhan di dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu. Dan di dalam waktu Tuhan,
kita belajar bagaimana melakukan yang terbaik bersandar kepada Tuhan. Kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan pun, Tuhan juga sudah tahu. Dan Tuhan kadang-kadang membiarkan kita untuk hidup berdosa, hidup menjauhi Tuhan, dan hidup tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi Tuhan masih memberikan tuntunan untuk kita kadang-kadang berbalik kepada Tuhan dan diizinkan bertobat, diizinkan kembali kepada jalannya. Maka inilah satu campur tangan Tuhan yang sangat baik, yang sangat benar, yang sangat penuh akan cinta kasih. Maka saudara, maka ini menjadi satu hal. Pengharapan Tuhan dinyatakan melalui Kristus Yesus lahir di Bethlehem. Sehingga kelahiran Yesus adalah kelahiran yang menggenapi setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak mungkin ingkar janji. Allah yang sudah bernubuat, dia pasti akan menggenapi apa yang dinubuatkan. Allah pada saat dia berfirman, maka firman Tuhan pasti menjadi sebuah aplikasi. Maka waktu Tuhan Allah menyatakan kebenaran, maka kebenaran Tuhan pastilah adalah mutlak benar. Sehingga kita tidak mungkin akan berkata bahwa kebenaran Tuhan bisa digantikan, bisa dicabut, maupun bisa dipermainkan oleh manusia. Tidak. Maka saudara, ini adalah hal yang pertama. Di dalam setiap penderitaan, di dalam setiap ketidakmampuan manusia menghadapi situasi dan sebagainya, Tuhan adalah Tuhan yang punya kedaulatannya. Untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatunya sesuai kehendak Tuhan. Dan God made it possible, khususnya di dalam kelahiran Yesus di Bethlehem, di Efrata, adalah campur tangan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf dan Maria, melakukan apa yang dia lakukan secara humanis, yaitu dia melakukan apa yang diberikan oleh Kaisar Agustus. Tetapi dalam kematahuan Tuhan, Tuhan menjadikan semuanya sesuai di dalam kehendak Tuhan. Maka itu yang pertama yang hari ini kita melihat. Pengharapan Tuhan sungguh-sungguh ada. Pengharapan Tuhan sungguh-sungguh truly happen. Sungguh-sungguh terjadi. Dan juga sungguh-sungguh semuanya itu adalah berita baik. Kenapa? Karena yang difirmankan Tuhan adalah yang terjadi. Kedua, saudara, kita melihat pada saat kita melihat orang-orang begitu pesimis dengan kehidupan mereka. Khususnya kita melihat di dalam Lukas pasal 2, di mana orang-orang khususnya gembala. Para gembala di situ adalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Mereka hanya hidup hanya untuk memberi makan domba-dombanya. Dan mereka adalah kelompok yang sudah terbuang sudah. Mereka adalah orang-orang yang menggembalakan domba, di mana mereka tidak boleh masuk di teritori Yerusalem. Kenapa, saudara? Karena mereka adalah bisnismen yang diharapkan oleh orang-orang Yerusalem. Bait suci beli binatang dari mana? Bait suci beli binatang dari para gembala. Maka para gembala itu mereka punya domba, itu dibeli oleh orang-orang bait suci. Tetapi orang-orang bait suci pinter. Mereka beli akan domba-domba dari para gembala dengan akan satu harga yang sangat murah. Dan waktu mereka beli dengan sangat murah, lalu mereka dikatakan, yaitu apa? Tidak boleh masuk daerah Yerusalem. Maka kau harus berada di luar Yerusalem. Maka itulah kenapa para gembala tinggalnya adalah di padang, di mana di gurun, sehingga di situ bukan gurun ya, padang rumput sudah lebih tepatnya, di mana di padang rumput mereka menggembalakan akan domba-domba tersebut. Mereka tidak boleh masuk ke area Yerusalem. Kenapa? Karena kalau mereka masuk area Yerusalem, maka mereka bisa ketahuan kalau bait suci beli sama dia, lalu juga bait suci cuan banyak dari dia, dan akhirnya bait suci juga melakukan akan satu hal, yaitu bisnis yang sangat-sangat menguntungkan. Maka saudara, itulah kenapa para gembala tidak diperbolehkan masuk ke area kota atau area dari Yerusalem. Maka itulah kenapa setiap domba-domba tersebut dibeli oleh bait suci dengan harga yang murah. Dan waktu dijual di bait suci, dijual dengan 3 kali lipat, saudara. Dijual dengan 3 kali lipat, sehingga akhirnya apa, saudara?
Banyak orang-orang yang beribadah ke bait suci. Mereka harus keluar uang 3 kali lebih mahal daripada dari luar. Dan juga di bait suci, banyak dari mereka tidak diizinkan membawa binatang dari luar bait suci. Jadi banyak mereka yang masuk bait suci, mereka harus beli burung dara, mereka harus beli burung merpati, mereka harus beli akan sapi, atau mereka beli akan domba, itu harus beli di bait suci. Dan di bait suci mereka sudah cuan 3 kali lipat. Dan saudara, ini sesuatu hal. Apakah berarti bait suci hanya bagi orang yang bisa beli 3 kali lipat punya harga? Barulah mereka diizinkan persembahannya diterima oleh Tuhan. Saudara, ini adalah satu hal, kerusakan bait suci. Kita bisa katakan ini kerusakan gereja. Yaitu apa? Gereja adalah manifestasi kerajaan Allah yang diperuntukkan bukan cuma untuk orang kaya, bukan cuma untuk orang pinter, tapi juga untuk rakyat jelata, dan juga untuk orang-orang yang miskin dan orang-orang yang tidak punya apa-apa pun. Mereka diizinkan harus masuk dalam bait suci. Tapi justru di zaman itu bait suci hanya bagi orang-orang berkelas, hanya bagi orang-orang kaya, bagi orang-orang pinter, hanya orang-orang punya pangkat, dan orang miskin, orang-orang pemungut cukai, orang-orang yang tidak punya akan kelebihan, mereka ditaruh di belakang, sehingga mereka tidak pernah masuk ke bait suci. Saudara, inilah kerusakan bait suci. Dan kita melihat itulah yang menjadi satu hal. Orang-orang para gembala, mereka adalah sumber pendapatan dari bait suci. Maka mereka harus jauh-jauh dari bait suci. Sehingga mereka tidak diizinkan untuk masuk ke bait suci. Mereka tidak diizinkan berjualan di luar bait suci. Mereka harus jauh-jauh dari bait suci. Maka bait suci membeli akan domba-domba mereka. Sehingga sumber pendapatan bagi gembala adalah bait suci. Tanpa bait suci mereka tidak dapat akan pendapatan. Itulah kenapa waktu mereka diusir jauh-jauh daripada Yerusalem. Mereka manut, mereka ikut. Kenapa? Karena demi sebuah mata pencarian. Maka mereka tidak pernah dengar khotbah. Mereka tidak pernah dengar firman Tuhan. Mereka tidak pernah dapat Bible study. Mereka tidak pernah dapat akan satu pemberitaan akan apa yang menjadi kebenaran firman. Kenapa? Karena mereka sudah dibuang jauh-jauh daripada bait suci. Sehingga mereka tidak pernah dengar firman. Saudara, hari ini kita perlu bertanya, apakah kita senasib dengan gembala? Apakah betul adalah kita memang tidak diizinkan oleh bait suci untuk memperoleh firman, untuk memperoleh Bible study, untuk memperoleh akan setiap berkat-berkat? Saudara, seringkali kita bukan yang dibuang oleh gereja. Justru kita seringkali adalah yang membuang diri dari gereja. Seringkali kita yang menjauhi gereja. Kita yang seringkali justru adalah orang-orang yang tidak menghormati pertemuan-pertemuan rohani dan meninggalkan pertemuan rohani dan tidak menganggap penting pertemuan rohani, sehingga kita yang menjauhi pertemuan rohani, kita menjauhi bait suci. Dan seringkali dengan kita menjauhi bait suci, kita tidak merasa dosa. Pada saat kita menghindari pertemuan-pertemuan rohani, kita tidak merasa sungkan kepada Tuhan Allah. Pada saat Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya, kita diberikan pertemuan rohani supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Tuhan menuntun dan memimpin kita. Tapi kita justru yang paling membuat diri kita menjadi orang yang paling memalukan. Saudara, orang-orang gembala tersebut, mereka punya hak untuk belajar firman Tuhan. Mereka punya satu kesempatan di mana mereka kalau dekat dengan kitab bait suci, mereka bisa belajar banyak dari bait suci. Mereka bisa dapat Bible study. Mereka bisa dapat pengenalan firman Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita seperti gembala? Tidak. Kita justru sudah menjadi orang-orang yang meracuni diri sendiri. Kita menjadi orang-orang yang bunuh diri sendiri. Karena kita sudah dikasih anugerah besar. Kita justru memilih go away from the church. Kita menjauhi gereja, kita menjauhi pertemuan rohani, kita menjauhi. Saudara, saudara lebih buruk daripada apa yang dialami oleh gembala. Saudara, ini sungguh-sungguh adalah sesuatu yang perlu kita sama-sama pelajari. Siapakah saya? Pada saat kita lihat bagaimana para gembala, mereka adalah orang-orang yang demi mata pencarian. Dan mereka karena harus taat kepada bait suci, maka mereka meninggalkan bait suci. Satu sisi kita melihat
mereka mementingkan uang. Tapi satu sisi yang lain, mereka tidak punya jalan lain. Saudara, maka di dalam kesempatan itu, mereka tidak punya kesempatan baca firman, mereka tidak punya kesempatan untuk mereka bisa untuk mengetahui akan bagaimana saya memahami the basic of the Christian theology dan sebagainya. Tetapi saudara, pada saat kita melihat apa yang terjadi dalam Lukas pasal 2, ayat 8 sampai ayat 20, saudara bisa baca di rumah. Malaikat menampakkan diri kepada mereka. Saudara coba lihat, siapa mereka? Mereka orang yang terbuang. Siapa mereka? Orang yang nggak dianggap. Siapa mereka? Orang yang mungkin punya hati untuk mencintai firman, tapi justru itu oleh bait suci tidak diizinkan demi supaya kedok dari bait suci tidak ketahuan di dalam ekonomi, baik di dalam bisnis dan dalam segala apapun. Tetapi justru malaikat menampakkan diri kepada orang yang paling nggak layak. Dan malaikat menampakkan diri kepada mereka. Disitulah kita melihat mujizat yang tidak dialami oleh orang di bait suci. Orang di bait suci tidak pernah melihat mujizat malaikat menampakkan diri. Di bait suci semua hanya secara ritual mereka jalani. Hanya secara tradisi mereka jalani. Mereka menjalani ibadah hanya apa ala kadarnya sesuai dengan apa yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Tapi mereka tidak pernah mengalami akan revival. Mereka tidak pernah mengalami kuasa firman. Mereka tidak pernah melihat bagaimana kehadiran Tuhan Allah hadir. Dan sudah di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Disitulah kita melihat di dalam diri orang-orang gembala. Di dalam masa penderitaan, di dalam masa kekosongan, di dalam masa akan mereka mengalami akan kejenuhan. Dan di dalam kesedihan mereka, Tuhan menampakkan diri kepada para gembala. Dan Tuhan menyatakan apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Damai sejahtera di bumi. Di antara manusia. Saudara, itu dinyatakan, diberitakan kepada para gembala. Saudara, bala tentara surga hadir di bumi. Dan bala tentara surga menyatakan konfirmasinya kepada para gembala. Menunjukkan bahwa lahir seorang anak, lahir seorang bayi di Efrata. Dan mereka, para gembala, dituntun oleh malaikat untuk apa? Untuk beribadah, untuk memberikan sebuah penghormatan terbesar kepada bayi Yesus. Yaitu apa? Kemuliaan Allah yang maha tinggi ada di bumi. Kemuliaan Allah yang maha tinggi hadir di bumi. Dan kemuliaan Allah yang maha tinggi menuntun kita untuk kita bisa hidup di dalam Dia supaya dapat hidup benar di dalam Tuhan. Saudara, inilah yang namanya satu pengharapan bagi orang-orang yang ikut di dalam Tuhan. Maka, saudara, yang kedua ini, gembala-gembala di mana mereka tidak diberikan kelayakan untuk dapat menerima firman Tuhan. Tapi justru malaikat hadir bagi mereka. Menunjukkan bahwa apa? Hei kelompok yang terbuang, firman Tuhan relevan bagimu. Kemuliaan Tuhan relevan bagimu. Dan Kristus Yesus relevan bagimu. Maka terimalah Yesus Kristus di dalam hidupmu, para gembala. Sehingga para gembala pun menyembah Yesus. Maka sudah menunjukkan bahwa apa? Siapakah kita hari ini? Kita mungkin orang-orang khususnya di Hong Kong kita lebih elit. Saudara adalah mahasiswa S1, S2, S3. Saudara adalah seorang pekerja. Saudara punya akan kemapanan dan sebagainya. Kalau dibandingkan dengan gembala-gembala tadi, mereka tidak ada apa-apanya. Kita jauh lebih tinggi pangkatnya. Kita jauh tinggi derajatnya. Kita jauh lebih tinggi pendidikannya. Tetapi sudah ada hal yang terjadi yaitu apa? Mengajarkan kepada kita. Kalau orang yang tidak seberuntung kita pun, Tuhan menyatakan firman, Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan kehadirannya, dan menyatakan firman Tuhan sungguh-sungguh adalah yang terjadi di dalam hidup manusia. Dan firman itu terberitakan bagi mereka. Saya ingin tanya, apa firman yang ada pada diri kita? Apa kebenaran Tuhan yang mengubah hidup kita? Apa firman Tuhan yang memberikan akan tuntunan bagi kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi penyembah Tuhan seperti gembala menyembah Yesus? Atau jangan-jangan kita menjadi orang yang intelektual dan karena intelektualitas kita
kita justru orang-orang yang paling menjauhi Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang sudah menjadi intelektual, akhirnya memutlakkan rasio dan memutlakkan logika mereka, dan akhirnya mereka menjadi budak logika mereka, dan sehingga mereka menjadi budak logika mereka, mereka tidak bisa lagi memahami Tuhan. Tapi mereka mendowngrade Tuhan, menurunkan derajat Tuhan. Dan Tuhan dijadikan lebih rendah daripada logika kita. Tuhan direndahkan oleh kemampuan intelektual kita. Sehingga sensor sound kita ini adalah otak kita. Dan kalau kita tidak bisa mengerti Tuhan dengan sensor sound ini, maka kita mengatakan itu adalah salah. Itu adalah tidak mungkin. Dan itu adalah bukan kebenaran. Maka sudah berapa banyak orang intelektual justru meninggalkan Tuhan. Dan orang intelektual justru menghina Tuhan. Dan orang intelektual justru menjadi orang-orang yang paling keji untuk apa? Membinasakan iman kepercayaan. Saudara, maka ini adalah satu hal. Bagaimana kita melihat para intelektual. Mari kita kembali. Kalau gembala saja Tuhan mau menuntun hidup mereka. Apalagi kita sebagai orang-orang yang jauh lebih beruntung daripada gembala-gembala itu. Mari saudara, kita responi anugerah Tuhan. Mari kita responi setiap apa yang Tuhan izinkan. Waktu sudah dengar khotbah, sudah dengar firman Tuhan, sudah dengar setiap kebenaran firman, maka yang harus kita minta sama Tuhan yaitu apa? Tuhan, apakah aku bisa belajar seperti gembala? Kalau aku secara derajat lebih tinggi daripada gembala, aku masih diberikan anugerah oleh Tuhan untuk dengar firman yang baik. Firman yang benar, firman yang kembali kepada kebenaran. Dan sungguhkah saya bisa dapat menjadi penyembah seperti gembala? Dia nggak punya seperti 3 orang majus itu. Memberikan emas, kemenyan, dan mur. Tapi mereka hanya bisa memberikan hormat kepada bayi Yesus. Maka Tuhan tidak minta macam-macam. Tuhan hanya minta ketaatan. Tuhan hanya minta satu hal. Engkau menyembah dengan jujur di depan Tuhan. Dan hanya memohon satu hal yaitu apa? Tuhan, ajar aku menjadi penyembah yang benar di dalam Engkau. Saudara, maka melalui kesempatan ini, hari ini, menjadi orang Kristen, kita berhadapan dengan penderitaan, kita berhadapan dengan kesusahan, kita berhadapan dengan begitu banyak penolakan demi penolakan. Tetapi tahukah engkau, kalau Tuhan masih memberikan firman Tuhan bagi kita, mari kita pegang baik-baik firman itu. Jangan kita lepaskan firman itu. Dan kita minta Tuhan kesetiaan dan juga komitmen untuk menjaga setiap apa yang Tuhan percayakan. Dengan setia, dengan satu hati yang takut akan Tuhan. Sehingga setiap kita berjalani setiap perjalanan hidup saudara dan saya. Dengan pimpinan Tuhan yang menuntun kita. Ketiga, saudara. Yaitu kalau saudara melihat dalam Matius pasal 2 ayat 16. Di mana pada saat 3 orang majus dituntun oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memperhatikan satu bintang, yaitu bintang timur. Dan waktu 3 orang majus ini mencoba untuk mencari akan apa yang menjadi pengetahuan di balik akan bintang timur itu. Akhirnya ditemukanlah akan satu hal, yaitu di dalam tradisi Yahudi, ada satu catatan yang mencatat bagaimana bintang timur itu menunjukkan akan satu nubuat bahwa akan lahir raja yang akan meneruskan akan satu hal. Di dalam kehadiran raja itu, dia adalah raja yang akan menjadi raja orang Yahudi yang menyatakan kemuliaannya. Maka saudara, 3 orang majus itu mencari. Sehingga akhirnya di dalam satu kesempatan bertemu dengan Raja Herodes. Dan waktu Raja Herodes mendengar setiap apa yang dikatakan oleh 3 orang majus ini, maka dia dengan licik, dia mengatakan bahwa apa? Aku mau menyembah kepada bayi itu. Jadi nanti tolong ya, kalau kamu sudah menemukannya, kasih tahu kami. Kami akan pergi ke sana. Kami juga akan membawa persembahan. Kami juga akan menyembah dia. Dan kami juga akan menyatakan penghormatan kepada dia. Tetapi sudah kita tahu di dalam singkat ceritanya, malaikat menyatakan mimpi kepada 3 orang majus ini. Untuk apa? Jangan kembali kepada Herodes. Jangan kembali kepada Herodes. Kenapa? Karena Herodes orang yang tidak jujur. Raja yang tidak jujur. Raja yang tidak beres. Raja yang tidak berkenan. Maka saudara, itulah kenapa 3 orang majus ini dengan berani menyatakan ini bukan pimpinan Tuhan. Maka mereka meninggalkan
dan tidak kembali kepada Herodes. Dan waktu Herodes tahu akan kejadian itu, Herodes dengan marah dan Herodes dengan emosional, maka akhir yang dilakukan oleh Herodes itu apa? Pertama, dia memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang ada di Bethlehem. Saudara, Bethlehem itu 5 mil dari Yerusalem, saudara. Dan saudara, Herodes memerintahkan untuk bunuh semua bayi laki-laki yang ada di Bethlehem. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kejam. Kenapa, saudara? Karena membunuh bayi laki-laki di seluruh Bethlehem menunjukkan bahwa apa? Kalau bayi-bayi sudah matikan yang laki-laki, berarti di Bethlehem populasi dari perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Itulah kenapa kalau saudara hari ini kalau melihat populasi Israel juga menjadi sesuatu yang sangat sinkron, yaitu apa? Jumlah laki-laki jauh lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Maka di Israel, kita melihat di Palestina, di situ jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Dan ini menjadi satu hal yang sangat sinkron. Itulah kenapa kalau melihat di Israel, bagaimana militer Israel itu bukan hanya sekedar laki-laki, tapi perempuan juga terlibat di dalam militer. Jadi perempuan pun harus ikut wajib militer. Di Indonesia tidak ada wajib militer ya. Tetapi kalau kita melihat di Israel, tidak peduli laki-laki, tidak peduli perempuan, maka mereka harus wajib militer. Maka itulah kenapa perempuan-perempuan khususnya yang ada di Israel, mereka punya akan satu didikan lebih tough. Sehingga di balik mereka wajah yang feminim, mereka dididik juga secara maskulin. Dan kita melihat itu menjadi kelebihan dan juga menjadi akan satu hal khususnya di dalam Israel punya keadaan. Di sini perempuan justru menjadi satu populasi yang lebih banyak. Nah, saudara, kita kembali. Banyak orang memberikan catatan. Waktu Herodes memerintahkan untuk apa? Herodes memerintahkan untuk semua bayi laki-laki di Bethlehem dibinasakan. Nah, saudara, banyak penafsiran, saudara. Berapa banyak bayi yang ditumpas waktu itu? Saudara pernah pikir? Di Bethlehem ada berapa banyak bayi yang ditumpas? Saya kaget, saudara. Rupanya banyak penafsiran-penafsiran sampai hari ini yang belum ada akan data yang paling akurat. Contohnya adalah kalau kita melihat dari beberapa informasi adalah Catholic Encyclopedia menyatakan bahwa bayi yang ditumpas oleh Herodes di Bethlehem saja itu adalah 14.000 orang. Ini menurut catatan Catholic Encyclopedia. Lalu menurut kelompok dari Suria mengatakan bahwa jumlah bayi yang ditumpas oleh Herodes di Bethlehem saja itu adalah 64.000 orang. Saudara, angkanya lebih naik berlipat-lipat. Katolik Encyclopedia mengatakan 14.000 orang. Suria, orang-orang Suria punya informasi menyatakan bahwa 64.000 orang. Lalu ada seorang bernama William Albright mengatakan ada sekitar 200 orang. Dan ada satu komentator yang juga mengatakan bahwa ini adalah nonsens. Mengatakan 14.000 orang, 64.000 orang, 200 orang. Nonsens. Kenapa? Kok Bethlehem itu kota kecil kok. Bethlehem kota kecil, maka mana mungkin bayi jumlahnya lebih besar dari populasi dari kota Bethlehem yang kecil itu. Maka ada seorang komentator yang unknown, dia namanya tidak dikenal, mengatakan bahwa kemungkinan terbesar hanya sekitar 20-30 orang. Bayi yang ditumpas. Meskipun 20-30 angkanya mungkin kecil, tetapi itu mempengaruhi peradaban yang terjadi di Israel, saudara. Maka saudara, kita bisa berdebat tentang jumlah. Apakah mungkin 14.000, 64.000, 200, atau 10, atau 20, atau 30 orang saja bayi yang ditumpas, saudara. Tetapi paling tidak saya hari ini bukan mau mengajak saudara untuk berdebat tentang jumlahnya. Nanti di lain kesempatan kita bisa bicara. Tapi satu hal yang saya mau bicarakan pada hari ini adalah apa? Di mana pada saat Herodes marah, Herodes menciptakan penderitaan. Yaitu apa? Membinasakan bayi, saudara. Membinasakan hidup bayi yang adalah pemberian Tuhan. Dia mencabut kehidupan
bayi-bayi tersebut. Nah, saudara, di balik kemarahan Herodes, inilah sesuatu yang sangat-sangat jahat dilakukan. Kenapa? Karena Yesus adalah ancaman bagi Herodes. Karena Yesus adalah ancaman bagi Raja Herodes. Kenapa? Saudara, waktu dicari kenapa bisa demikian, kenapa Herodes hanya karena kelahiran Yesus saja, dia sampai harus membinasakan semua bayi laki-laki di Bethlehem. Saudara, di balik apa yang dia lakukan, ada cerita apa? Maka saudara, ada satu kisah, yaitu di mana Herodes dikenal sebagai seorang yang bukan sekedar raja yang jahat, saudara, tapi dia adalah raja yang tega membinasakan istrinya, yaitu Mariame, dan juga dia membinasakan anaknya laki-laki. Dan anaknya 3, namanya Aristobulus, Alexander, dan Antipater. 3 anak ini pun juga dibinasakan oleh Herodes. Coba bayangkan, saudara. Herodes membinasakan istrinya, membinasakan 3 anaknya laki-laki, saudara. Dan waktu dicari informasinya adalah, kenapa Herodes melakukan itu? Karena Herodes merasa terancam. Karena anak ini anak saya. Tapi anak saya kelihatannya menginginkan kematian saya. Dan anak saya menginginkan tahta saya. Maka Herodes merasa power syndrome. Dan akhirnya Herodes melakukan niat jahat, yaitu apa? Membunuh anaknya sendiri. Istrinya juga balas dendam. Berusaha untuk supaya dia jatuh. Maka dia pun binasakan istrinya. Takut posisi sebagai raja terancam. Nah, saudara, dia begitu bengis. Dan karena bengis terhadap istrinya, bengis terhadap anak-anaknya, dia pun juga bengis terhadap bayi Yesus. Dan bukan hanya sekedar bengis pada Yesus, kepada istrinya, kepada 3 anaknya. Dia pun juga bengis dengan setiap orang yang mau mengancam hidupnya. Saudara, dalam kesempatan ini, saudara, Herodes dicatat oleh seorang sejarawan bernama Yosefus. Di mana Yosefus mencatat bahwa Herodes tidak pernah berhenti setiap hari untuk membalas dendam. Dan dia tidak pernah berhenti untuk menghukum orang yang dianggap musuhnya. Orang yang dianggap mengancam dirinya. Dia tidak henti-hentinya untuk mencari orang-orang tersebut, mendapatkan orang-orang tersebut, dan membinasakan orang-orang tersebut. Maka dia adalah orang yang di dalam seumur hidupnya, dia selalu membinasakan orang-orang yang mengganggu dia. Saudara, kalau saya ingin tanya kepada saudara sekalian, kira-kira kalau dari kisah ini, apa yang seringkali kita lakukan? Saudara, mungkin kita nggak sebengis dari Herodes. Kita nggak bunuh istri, kita nggak bunuh anak, kita nggak bunuh teman, kita nggak bunuh orang. Kita jauh lebih punya akan satu moralitas yang jauh lebih baik. Tetapi saudara, seringkali kita justru bengis bukan kepada orang lain. Kita justru adalah orang-orang yang bengis terhadap diri sendiri. Tuhan mengasihimu, sehingga Tuhan berfirman bagimu. Tuhan mengasihi kita, sehingga kita diberikan khotbah untuk kita dengar. Kita diberikan gereja, kita diberikan persekutuan, kita diberikan Bible study, kita diberikan firman Tuhan. Tapi justru kita bukannya menerima semuanya itu dengan syukur. Kita bukannya menerima semua itu dengan terima kasih kepada Tuhan. Dan bukan kita menerimanya dengan rajin dan tekun. Tapi mungkin kita adalah orang-orang yang bengis terhadap diri sendiri. Sehingga kita berkata, no persekutuan, no khotbah, no gereja, no pertemuan rohani. Sehingga saudara membunuh diri saudara sendiri. Saudara membunuh diri saudara sendiri dengan saudara menghindari gereja. Saudara menghindari khotbah. Saudara menghindari setiap persekutuan ada. Saudara sedang membunuh dirimu sendiri. Tetapi saudara nggak rasa sakit. Saudara nggak rasa itu sesuatu yang membawa nyawamu melayang. Sampai kapan? Sampai di saat Tuhan mematikan kita. Kita baru tahu apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang membunuh diri kita sendiri. Saudara, maka melalui hal ini,
Justru Tuhan memberikan pengharapan kepada kita. Pada saat Herodes marah, pada saat Herodes berusaha membinasakan dan memberikan akan satu hal supaya bayi Yesus tidak lahir. Tapi apakah Herodes berhasil? Jawabannya tidak. Herodes tidak berhasil. Kenapa Herodes tidak berhasil? Karena semua tidak sesuai rencana Tuhan. Karena Tuhan ikut campur di dalam sejarah. Sehingga waktu Herodes dengan kemarahannya, dengan kebengisannya, berusaha menghancurkan rencana Tuhan Allah. Tapi Tuhan justru menuntun. Untuk apa? Yesus tetap lahir. Yesus tetap bertumbuh besar. Yesus tetap sampai umur 30 tahun. Dan melayani Tuhan. Dan mati di kayu salib. Menyatakan keselamatan bagi orang berdosa. Sehingga mereka dapat memperoleh hidup yang kekal. Melalui Kristus. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Maka hari ini saya akan menutup khotbah hari ini. Dengan satu hal. Saudara, Kristus adalah pengharapan bagi kita. Di era pandemik ini pun Kristus tetap relevan bagi kita. Nah, pertanyaannya, apakah engkau masih mau menjauh dari Kristus? Apakah engkau masih menjauh daripada firman-Nya yang telah menjadi daging, yang memberikan direction of life bagi kita, yang memberikan pertobatan yang sejati, yang memberikan hidup yang kekal sehingga kita tidak takut sulit, kita tidak takut menderita, kita tidak takut hidup di dalam tantangan zaman ini. Tapi kita tetap melihat Tuhan adalah tiang awan dan tiang api yang menuntun kita. Dan Kristus Yesus satu-satunya yang made it possible untuk dapat membawa kita hidup di dalam kemenangan, di dalam Dia. Maka melalui Natal tahun ini, saudara, mari kita melihat Kristus sebagai pengharapan di dalam kesulitan hidup kita semua, di era pandemik ini sekalipun. Mari kita belajar mempercayai hanya Kristus satu-satunya yang dapat membawa kita menjadi instrumen damai sejahtera, instrumen kasih Allah, kasih setianya, dan biarlah kita dapat menjadi alat-alat Tuhan, saksi kebesaran Tuhan di dalam bulan Natal ini. Kita menjadi saksi Injil dimanapun Tuhan tempatkan kita. Hari ini kita mungkin tidak pernah bertemu sudah berbulan-bulan. Kita terpisahkan oleh jarak dan waktu. Kita menjadi orang-orang yang mungkin secara relasi kita sedikit mengalami sebuah kedinginan. Tetapi saudara, kiranya Kristus yang senantiasa membakar hati kita masing-masing dan memberikan akan satu kecintaan kepada Tuhan yang sama. Sehingga kita mungkin terpisah, tapi cinta kisah kepada Tuhan adalah satu adanya. Dan kiranya semuanya ini menuntun kita semua berada di dalam kedaulatannya, memimpin kita melihat pengharapan di balik setiap kesulitan, penderitaan, dan di balik setiap pandemik ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur kalau Tuhan, Engkau yang memimpin kami hidup di dalam dunia ini. Kami terpisahkan oleh jarak dan waktu, khususnya melalui era pandemik ini. Tuhan, kami sangat terpukul karena kami tidak bisa bertemu. Kami tidak bisa memiliki relasi yang dekat. Tetapi kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang tahu setiap apa yang menjadi isi hati kami. Dan kami biarlah tetap di dalam Kristus kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami masih dalam keadaan baik karena Tuhan, Engkau menjaga iman kami, Engkau menjaga hidup kami, Engkau menjaga seluruh totalitas hidup kami. Tuhan, jangan biarkan kami akhirnya di era pandemik ini, kami kehilangan iman kepercayaan kami. Jangan biarkan kami di era pandemik ini, kami gugur iman di dalam Tuhan. Dan kami mohon kepada Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar menggugah kami, dan membawa kami hidup di dalam pertobatan yang sejati. Kami mau hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Kami mau hidup lebih setia kepada Tuhan. Kami mau hidup lebih berkenan di hati Tuhan. Kami mau hidup lebih rohani di hadapan Tuhan. Tolonglah kami yang kurang beriman ini. Tolonglah kami yang kurang percaya ini. Kiranya Tuhan mendengar setiap doa kami. Dan kiranya Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, indah doa seru kami. Yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan.
Saya minta untuk satu rekan kita berdoa. Saya minta untuk Saudara Budi untuk bisa berdoa untuk respon akan firman Tuhan. Saudara Budi untuk dapat memimpin respon firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan. Kiranya setiap Natal kami boleh diingatkan bagaimana kasih Kristus begitu besar untuk datang ke dunia. Dan kami boleh belajar menjadi anak Tuhan yang baik. Kami boleh belajar seperti gembala di dalam kesederhanaan. Kami juga boleh belajar seperti Maria untuk boleh mau menerima kesusahan demi kebenaran. Kami juga boleh berdoa kiranya kami boleh selalu mengingat kasih-Mu yang begitu besar, sehingga di dalam Natal kami selalu mengingat bagaimana Tuhan sudah berinkarnasi, dan kiranya firman Tuhan selalu memimpin kami untuk boleh hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, boleh hidup di dalam persekutuan dengan sesama kami, baik di dalam gereja maupun di dalam manapun. Juga kami juga boleh berdoa kiranya Tuhan yang boleh menyertai kami untuk boleh mengingat kasih Tuhan yang begitu besar itu, dan kami boleh selalu merespon dengan benar di hadapan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup saleh di hadapan Tuhan dan boleh menjadi terang di dalam dunia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saudara, dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama membacakan satu pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dan sebelum kita akan masuk di dalam akan persembahan, kita sama-sama akan memakai waktu untuk masuk di dalam candlelight service. Meskipun kita terbatas secara candlelight service, dan hari ini saya mewakili saudara sekalian akan memasangkan akan candlelight service ini. Dan kiranya Tuhan memimpin kita semua untuk dapat melihat akan pentingnya akan kita menjadi cahaya seperti Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Kiranya cahaya kemuliaan Allah juga memimpin kita semua, sehingga kita semua dapat hidup di dalam terangnya, dan kita hidup menerangi dunia. Dan kita memakai waktu ini dengan kita menaikkan Silent Night, dan saya akan memasang akan lilin dari tempat saya, dan saudara tidak perlu untuk memasang, tapi dari saya sendiri akan mewakili saudara sekalian untuk memasang akan lilin tersebut.
sekalian, kita bersama-sama, meskipun hari ini kita begitu terbatas di dalam mengadakan candlelight service ini. Tapi saya mewakili Tuhan Allah mengajarkan kepada kita semua untuk bagaimana saudara dan saya hari ini, untuk kita melihat kepada cahaya yang saya pegang pada hari ini. Lilin yang saya pegang ini melambangkan Kristus yang rela datang ke dalam dunia, yang pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi daging. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dia datang ke dalam dunia, menyatakan cahaya kemuliaan bagi setiap kita. Sehingga setiap kita yang hidup di dalam dosa, akhirnya kita dapat memperoleh pengharapan, di mana pengharapan di balik setiap penderitaan, setiap kesusahan, setiap kesedihan, dan setiap apa yang kita alami bersama. Kita dapat melihat Kristus yang adalah cahaya kemuliaan itu, yang mengorbankan dirinya, menjadi cahaya yang terus bercahaya, terus bersinar, sehingga setiap kita dapat melihat terang tersebut. Dan biarlah Kristus yang adalah cahaya kemuliaan itu, menyatakan cahaya bagi kita semua. Dan bukan hanya sekedar itu, kita pun adalah cahaya-cahaya kemuliaan Allah yang bersinar melalui hidup kita, membawa setiap orang jiwa-jiwa melihat kemuliaan Allah. Dan kiranya Tuhan menyatakan cahaya kemuliaan itu di dalam hidup kita masing-masing, menjadi saksi cahaya kemuliaan dimanapun kita berada. Saya minta untuk doa respon di dalam candlelight service ini. Saya minta dua rekan kita berdoa. Saya minta saudari Yuliana yang ada di Nanjing hari ini, dan juga saudara Wilson yang ada di Jakarta hari ini. Dan saya minta dua rekan kita, Yuliana dan Wilson, berdoa di dalam kesempatan ini. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami punya kesempatan untuk merayakan kebaktian Natal. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah pandemi kami punya pengharapan. Kami bisa memandang kepada Tuhan Yesus Kristus, kami bisa memandang, kami bisa diingatkan, kami bisa tahu Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah yang menulis sejarah. Dulu, waktu zaman Kaisar Agustus, Engkau adalah yang menulis sejarah, dan sampai sekarang Engkau adalah yang menulis sejarah. Tolong kami Tuhan, supaya kami menaruh pengharapan kami di dalam Engkau. Tolong kami supaya kami memandang kepadamu, bukan kepada dunia, bukan kepada kesempatan yang ada. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Kami bisa mengerti Natal, kami bisa mengerti artinya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Apa sebenarnya artinya merendahkan diri sampai melepaskan kedudukan, melepaskan tempat di surga dan masuk ke dalam dunia. Bagaimana kami bisa mengerti inkarnasi Tuhan Yesus dan bagaimana kami bisa menjadi orang-orang Kristen yang membawa terang ke dalam dunia. Terima kasih Tuhan untuk saudara seiman yang ada bersama-sama dengan kami, bisa merayakan Natal dengan kami. Terima kasih juga untuk Pendeta Daniel yang bisa memimpin kami. Kami tahu di tengah ketidakpastian dan kalaupun kami berkoar-koar untuk segala kekurangan dan ketidaknyamanan, sebenarnya berkat Tuhan melimpah. Kami hanya harus menghitungnya. Dan kebaktian hari ini adalah pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami di surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengumpulkan kami, dan kami bisa datang untuk sekali lagi diingatkan akan karya keselamatan yang Engkau telah kerjakan, yang Engkau telah berikan kepada kami, sehingga kami yang tidak mengenal Engkau sudah ditebus oleh Engkau dan dapat menikmati segala berkat anugerah dari Engkau. Kami dapat menikmati hidup kekal yang Engkau anugerahkan kepada kami.
biarlah kami senantiasa menghargai dan mengingatkan apa yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib dan di dalam kehidupan kami secara individu dan secara bersama, secara corporate. Kiranya Tuhan terus memimpin kami, terus mendorong kami supaya kami dapat menghargai setiap pertemuan yang Engkau berikan kepada kami. Waktu lagi ada kesempatan, biarlah kami belajar untuk hargainya, dan biarlah kami bukan ikut secara rutinitas, tetapi biarlah kami ikut secara dan menikmatinya, seperti gereja mula-mula. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hati yang sukacita, hati yang rindu akan firman-Mu, hati yang mau belajar lebih banyak, lebih dalam lagi mengenal Engkau, dan bukan cuma secara kognitif, tetapi biarlah kami belajar dengan segenap hati, segenap jiwa kami. Biarlah kami juga bisa menjadi garam dan terang Tuhan di dalam dunia ini. Biarlah kami waktu kami dianiaya atau kami disalahfahami, biarlah kami ingat akan cinta kasih-Mu. Bagaimana Engkau yang dari atas datang dalam dunia yang gelap ini, Engkau datang secara sukarela, dan Engkau telah menanggung segala beban yang berat ini, sakit hati yang sangat mendalam ini, yang tidak ada orang yang bisa mengerti. Dan biarlah waktu kami mengalami kepahitan dalam kehidupan kami, biarlah kami dapat mencicipi dan dapat merasa dengan lebih mendalam lagi apa artinya, apa namanya cinta kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.